Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. 11 ayat. Ini 11 ayat. 5 ayat daripada surah Al-Falaq dan 6 ayat dari surah An-Nas. Ini biasa disebut dengan surah Al-Falaq wan Nas. Al-Falaq dan Nas. Al-Falaq ini waktu subuh. Artinya waktu subuh. Walaupun menurut para ulama mereka juga menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Al-Falaq ini dikatakan adalah salah satu daripada nama neraka Jahannam. Falaq. Namanya Falaq juga. Jadi kita pada maghrib hari ini akan membincangkan tentang 11 ayat ini. Yang mana 11 ayat ini dikatakan sebagai pembenteng diri. Membentengi diri seseorang. Membentengi diri seseorang yang membacanya. Karena ayat ini, 2 ayat tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga untuk membenteng diri orang yang membaca. Bahkan nanti kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sendiri SAW juga mengalami perkara demikian dan akan membaca 11 ayat ini. Sehingga penyakitnya sembuh. Akan kita lihat. Artinya ayat ini adalah, atau surah ini, surah Al-Falaq bin Nas ini adalah sebagai pembenteng. Membentengi diri. Jadi disebut. Makanya dikatakan ya sebagai Al-Ma'udhatan. Atau Al-Mu'awwidhatan. Dua-dua boleh. Al-Ma'udhatan atau Al-Mu'awwidhatan. 2 ayat atau 2 surah untuk melindungi diri, untuk melindungi sebagai pelindung, mu'awwizatan, 2 pelindung, An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas. Ada tersebut. Akan kita lihat di sini bagaimana surah ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan 2 surah ini surah Al-Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Selepas hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau surah Makkiyah itu yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah
hampir 13 tahun Nabi Muhammad berada di Mekah, ayat-ayat surah-surah yang diturunkan di sana itu surahnya sebutnya Makkiyah. Surah-surah yang diturunkan di Mekah. Nah, selepas hijrah, surah-surah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi itu disebutnya surah Madaniyah, yaitu diturunkan di Madinah. Yaitu dua surah ini diturunkan di Madinah, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Nah, walaupun nanti kita lihat surah An-Nas katanya diturunkan juga di Mekah. Nah, diturunkan di Mekah. Tapi kita tidak akan melihat pada ulama tentang Makkiyah dengan Madaniyahnya. Hanya kita akan melihat apa yang ada di dalam 11 ayat ini. Nah, apa yang ada di dalam 11 ayat daripada surah Al-Falaq dan An-Nas. Uqbah ibni Amir, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah ibni Amir. Ini banyak riwayat menceritakan tentang dua surah ini daripada beliau. Dari sahabat Nabi namanya Uqbah ibni Amir. Banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Di antara cerita tersebut adalah bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia hadiahi atau diberi hadiah seekor keldai. Seekor keldai dinamakannya Ghosha. Yang binatang-binatang Nabi mempunyai nama. Seperti unta Nabi. Unta Nabi namanya Qaswa. Namanya Qaswa. Ini keldai namanya Ghosha. Jadi dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ghosha. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu menunggangi keldai ini. Ketika menunggangi keldai tersebut, Uqbah ibni Amir ini dia memegang kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan naiknya kakinya begitu kan? Dipegang oleh tangan siapa? Uqbah. Dijaga. Biasanya juga ada pelana kan? Pelana akhirnya untuk kaki simpan situ. Tapi ini tidak. Karena tidak ada, akhirnya dipegang kaki oleh Uqbah. Nah, ketika dipegang itu sambil berjalan keldainya tersebut, hadiah daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Uqbah, wahai Uqbah, ikra. Kata Nabi kepada Uqbah, ikra. Bacalah. Kata Uqbah, apa yang aku baca? Tidak tahu. Katanya, ikra. Apa yang aku baca? Tidak tahu apa yang perlu dia baca. Kata Nabi bersabda, ikra, bacalah. Sama seperti Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu kan. Malaikat Jibril kan kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ikra. Kata Nabi Muhammad, apa yang aku baca? Aku yang tidak boleh baca. Ini juga Uqbah begitu, apa yang aku baca? Apa yang aku baca? Akhirnya kata Rasulullah SAW, ikra kul a'udzu birabbil falaq. Sampai hadis dan ikra kul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca. Makanya disuruh baca itu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau kamu membaca itu, dia akan menjaga, dia akan membentengi dirimu, dia akan melindungi dirimu. Baca dua surah tersebut. Dengan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itu yang ada. Jadi baca. Banyak riwayat dari Uqbah ini seperti begitu. Yang dibaca apa seperti itu riwayatnya. Bahkan para ulama mengatakan ya sebagai tafsir hadis mutawatir. Banyak periwayatnya dari puluhan. Berkaitan dengan kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Jadi banyak hadis ini diriwayatkan seolah-olah menjadi mutawatir. Mutawatir itu hadis itu ada 3 jenis. Menurut para ulama hadis ini ada tiga jenis. Kalau riwayatnya banyak, sahabatnya banyak, ramai, tabi'innya ramai, tabi'in yang ketiganya, generasi ketiganya ramai, itu disebutnya mutawatir. Kalau mutawatir, hadisnya tidak boleh diragui. Dia hukumnya seperti Al-Quran. Dia seperti hukumnya Al-Quran. Kalau mutawatir. Selepas itu nanti ada sahih. Yang sahih ini tidak ramai. Dua orang sahabat saja. Kemudian datang selepasnya 2 orang atau 3 orang saja. Generasi kedua. Dan generasi ketiga juga begitu, 2, 3 saja. Ini sah ahad disebutnya. Tapi dalam ahad tersebut ada sahih, ada macam. Ada yang namanya aziz, ada yang namanya ahadnya tadi sunnah, ada yang namanya yang 2
diriwayatkan oleh dua orang. Nah, sekarang kita lihat ini mutawatir, artinya ramai. Artinya banyak, di mana-mana kita jumpai fadilah daripada surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, ini sangat banyak riwayatnya. Artinya fadilahnya betul-betul. Siapa yang membacanya, dia akan melindungi orang yang membaca tersebut. Dia akan menjaga orang yang membaca tersebut. Maka dari itu, dalam suasana seperti begini, dikatakan COVID, selain kita berdoa, banyakkan kita baca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Banyakkan baca itu. Karena apa? Dia ini bukan hanya daripada manusia godaannya, tetapi yang jelas di dalam dua ayat ini dari mana? Godaan jin. Bukan manusianya. Bukan Qul a'udzu birabbil falaq, di sana akan ada ahli sihir. Qul a'udzu birabbin nas, di sana ada siapa? Ada jin. Yang namanya Al-Khannas. Wal was'al Al-Khannas. Jadi ada dua di situ. Yang manusianya tidak ada. Manusia yang tidak ada. Maka dari itu, dua ayat ini dikatakan sebagai, kalau kita lihat, ia berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak gaib. Yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ini gaib di sini siapa? Kita gaib termasuk jin. Termasuk jin. Hanya jin ini sama seperti manusia juga. Ada jin yang nakal, yang jahat, yang kurang bagus, ada jin yang disebutnya setan. Yang disebutnya setan. Pemimpin setan itu adalah iblis. Jadi iblis dia adalah pemimpin jin yang membuat kerusakan. Karena apa? Karena dia telah sakit hati. Dia merasa iri hati dengan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam. Jadi diganggu sekarang jin tersebut. Jadi surah ini berkaitan berkaitan dengan alam gaib. Kita melindungi diri kita dari yang gaib. Daripada yang gaib apa? Alam jin itu tadi. Alam yang jin. Maka kita lihat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an ini ditujukan kepada jin dan manusia. Jin sama seperti manusia. Mereka juga ada perintah untuk melakukan ajaran agama. Dan juga siapa yang beriman, mereka sama seperti kita, akan masuk surga. Siapa yang kafir, menolak ajaran agama, dia masuk neraka. Sama seperti manusia juga. Hanya yang mereka lihat lain dengan kita, mereka boleh melihat kita. Sedangkan kita tidak boleh melihat mereka. Innahum yarawnakum min haitsu ma tarawna. Mereka melihat kalian, sedangkan kalian tidak boleh melihat kalian. Tidak boleh melihat mereka. Tapi walaupun demikian, apakah boleh manusia melihat mereka? Misalnya nampak jin, manusia nampak jin, ternampak jin, atau nampak jin. Karena dua-duanya lain. Nampak dengan ternampak. Kalau ternampak tidak sengaja. Kalau nampak sengaja lihat. Ya, ini ternampak. Ternampak jin atau tidak? Boleh berlaku. Boleh berlaku. Manusia ternampak, jin boleh berlaku. Sebagaimana cerita Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud waktu zaman Rasulullah SAW melihat jin. Jin digambarkan oleh Ibnu Mas'ud begini, rambutnya panjang, hitam, semuanya apa itu yang dilihat. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, berjumpa dengan golongan jin. Berjumpa dengan golongan jin di mana di Mekah. Jadi Nabi Muhammad dakwah karena dijemput oleh jin untuk berdakwah. Akhirnya Rasulullah meminta kepada para sahabat, wahai sahabat, siapa yang mau ikut di antara kalian? Saya ini dijemput, ini ada jemputan gitu. Jemputan untuk apa? Untuk berdakwah. Jemput berdakwah di mana? Di bangsa jin. Akhirnya minta kepada siapa yang mau bersama dengan aku, kata Rasulullah, supaya ada teman lah begitu pergi sana. Sahabat semuanya takut. Tidak ada yang mau ikut. Jumpa dengan jin. Banyak yang tidak takut. Akhirnya yang memberanikan diri Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ini ahli Quran. Dia adalah sahabat yang pertama kali disiksa. Disiksa karena apa? Karena berani menzahirkan baca Quran.
Di mana? Di Ka'bah. Yang lain-lain tidak ada yang berani. Yang berani hanya Rasulullah. Rasulullah yang baca Quran. Karena apa? Karena perintah Allah. Supaya dibacakan Al-Quran. Sahabat lain yang tidak berani. Kecuali Ibnu Mas'ud. Dia memberanikan diri. Baca Quran di Ka'bah. Karena dia orang biasa. Bukan orang kenamaan. Bukan dari keturunan orang-orang yang kabilah-kabilah yang kuat. Akhirnya dia pukul. Dia dipukul, diturunkan, ditarik. Sehingga berdarah. Ibnu Mas'ud ini. Dia yang berani. Mau jumpa. Wahai Rasulullah, baik, aku ikut. Akhirnya Ibnu Mas'ud ikutlah dengan Nabi Muhammad SAW untuk pergi berdakwah di kalangan jin. Di gunung. Di mana? Di gunung, di bukit di Mekah. Dalam perjalanan sebelum masuk ke kawasan gunung Ganang ada bukit. Bukit Bokau yang ada di Mekah tersebut. Sebelum masuk, Rasulullah SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, kau tinggal di sini. Suruh tempat berdiri. Setelah duduk di sana, kemudian Rasulullah SAW melingkari badan Ibnu Mas'ud. Jadi ada di sini, Ibnu Mas'ud duduk, terus Rasulullah melingkarinya dengan tongkat. Ditingkar, Ibnu Mas'ud di dalam lingkaran tersebut. Rasulullah masuk ke dalam bukit. Kemudian Rasulullah berdakwah di dalam. Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, jangan kamu keluar dari lingkaran ini. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, kamu lihat apa saja, kamu lihat yang terjadi, jangan keluar dari lingkar ini. Kamu mesti di dalam situ. Jangan, apapun yang terjadi, nanti kamu dengar apakah, aku misalnya berteriakkah atau apa, jangan gerak. Diam kamu di situ. Akhirnya ketika Nabi di dalam, apa yang ada dibaca di sana, Ibnu Mas'ud mendengar suara gemuruh. Apa yang ada. Kemudian Ibnu Mas'ud ketika begitu juga ada di lingkaran tersebut melihat makhluk-makhluk yang bergerak. Berjalan, semuanya berbondong masuk ke dalam. Dilihat, ada seperti bentuknya begini. Rambutnya panjang, hitam, muka kepala dengan pakaiannya yang compang ke bawah itu besar. Wah, banyak yang lalu lalang masuk ke dalam. Jumpa mananya ke Rasulullah jumpa. Tapi Ibnu Mas'ud hanya melihat saja. Kemudian Ibnu Mas'ud melihat, kenapa Rasulullah lama batah di dalam? Akhirnya Ibnu Mas'ud dalam hatinya, saya mau lihat Rasulullah. Kenapa terlalu lama di sana kan? Nanti Rasulullah kenapa? Kan dia lihat itu makhluk-makhluk tadi. Tapi dia ingat dengan wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah. Kamu jangan bergerak apapun yang terjadi. Apa yang terjadi? Sudah lama, sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh sudah selesai, Rasulullah balik keluar dan jumpai siapa Ibnu Mas'ud di sana. Akhirnya dibuka oleh Rasulullah SAW tempat tersebut, kata, apa yang kamu lihat? Dilihatnya cerita begitu. Kalau kamu keluar dari sana, kamu akan mati.